Kita akan masuk ke manhwa Enter the Academy as a Barbarian. Dunia dalam game ini tidak masuk akal untuk memberikan rasa gembira untuk kesenangan pemain. Wah, di sini banyak orang yang terbunuh dengan mudah. Kehidupan manusia adalah lelucon. Ini adalah sebuah tragedi ketika kau melihatnya dari dekat. Membosankan. Dunia tempatku tinggal tidak berbeda. Itu sulit bagi para prajurit. Hal ini sangat berat bagi para penyandang disabilitas, khususnya bagi diriku yang memiliki 2 orang anak. Terus tersandung kakinya dan jatuh. Itu bahkan lebih sulit. Sialan. Meskipun jika aku seorang pemabuk dan pecandu rokok, aku rasa itu bukan salahku. Nah, bagaimana bisa aku terlihat seperti ini? Kurasa ini merupakan salahku juga. Sial. Nona, bising sekali pagi ini. Ada apa dengannya? Kenapa dia berteriak? Kepalaku. Apa aku minum terlalu banyak kemarin? Tunggu, rambut? Apa-apaan ini? Sial. Apa yang terjadi? Kenapa dengan rambut, suara dan segalanya? Apa aku telah berubah menjadi seorang wanita? Bahkan kakiku pun utuh. Apa ini mimpi? Tapi sensasinya begitu nyata. Nona Hasal, Anda sudah bangun? Sal, apa kau memanggilku? Baiklah, kurasa dia adalah bawahku. Sekarang tunggu dulu, aku baru saja bangun. Ya, apa? Baiklah, Mar, tenangkan diri. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Ini jelas-jelas bukan tempat yang biasa aku tinggali. Gaya bangunannya seperti di Mongolia atau sepertinya dari Asia Tengah. Perabotan dan barang-barang, benda-benda kuno yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bahkan ketika aku ditugaskan di pedalaman sekalipun. Tidak mungkin, aku hanya pernah mendengarnya. Apakah aku bereinkarnasi ke dunia lain? Bagaimanapun itu, bukan itu intinya sekarang. Nah, dia bangun, terus dia berjalan. Terserahlah, akhirnya aku mendapatkan kakiku kembali. Habis. Pakaian ini, apakah begini cara memakainya? Entah bagaimana tubuhku berubah seperti pakaian militer. Aku menyukainya karena aku memiliki kaki. Sungguh takdir yang luar biasa. Aku tidak tahu orang seperti apa pemilik tubuh ini. Tetapi jika kau memperhatikan bahasa dan pelakunya, seharusnya tidak masalah. Oke, masuklah. Ya. Buset, masuk seorang bapak-bapak yang kayak tinggi besar, guys ya. Apa? Apa yang terjadi? Seseorang terlihat seperti akan mengunyahku hidup-hidup. Bahkan saat aku masih menjadi tentara, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah semua orang di masa lalu terlihat seperti ini? Terus dia tunduk di hadapan si MC, guys ya. Ya, jangan terbawa suasana. Lagi pula aku tidak peduli. Jadi, apa yang terjadi di pagi ini? Maaf, aku belum memberikan perintah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap tahanan yang ditangkap kemarin. Tawanan? Ya, pria berusia 20 tahun dan wanita yang berusia 32 tahun. Para wanita harus melayani para prajurit sesuai dengan perintah sebelumnya. Tapi tidak ada prajurit yang menginginkan gadis yang tidak bisa menunggang kuda. Apakah boleh menjual mereka semua sebagai budak? Apa? Tidak budak? Apa yang sedang kulakukan? Mereka bukan tentara. Mereka adalah sekumpulan orang barbar. Dan aku adalah bosnya. Ini gila. Setidaknya aku bukan budak. Mari kita buat ini menjadi sebaik mungkin. Apa perlu menjual mereka sebagai budak? Ya, itu sedikit. Perlukah? Berikan senyuman. Menurutku tidak, kan? Anjay, memberikan tekanan nyata. Iya, tidak perlu. Bagus, kalau begitu biarkan mereka semua pergi ke keluarga mereka. Keluarga? Baiklah, saya mengerti. Saya akan memberitahu para prajurit untuk melakukannya. Apa masih ada lagi? Seperti yang Anda perintahkan kemarin, kami sedang persiapkan prajurit. Segera akan ada pelayan yang akan mengatur gear Anda. Baiklah kalau begitu, mohon izin. Tapi aku berhasil melewatinya. Tapi aku adalah pemimpin dari sekelompok barbar ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus terus melakukan hal ini? Apa yang dibicarakan? Kenapa tiba-tiba berteriak? Tunggu,
Teriakan. Terus di sini dia membuka tirai. Kumohon ampuni aku. Kau bilang kau akan biarkan ku hidup jika aku melakukan apa yang kau katakan, bukan? Kenapa? Teriakan yang tiba-tiba bau darah yang menyengat. Saat itulah aku menyadari ada sesuatu hal yang salah. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya melarikan diri dari neraka tanpa jembatan. Aku telah masuki neraka itu sendiri. Oke, di sini ada hamparan tempat dan ada tenda-tenda yang didirikan. Ini bukan yang pertama kalinya aku melihat orang yang mati. Di sini kayak ada flashback ke masa lalu waktu dia tentara militer, guys ya. Meski begitu, aku pernah menjadi seorang tentara. Tapi ini adalah bau amis darah yang sudah lama tidak aku hirup. Atau mungkinkah karena aku berada di tengah-tengah zona perang? Tidak. Jika aku muntah di sini dan mereka tahu bahwa aku palsu. Hassel, kau baik-baik saja. Kau terlihat kurang sehat. Tidak masalah. Aduh, ini bahaya. Daripada itu, apa yang sedang lakukannya sekarang? Apa? Aku mengumpulkan para tahanan seperti yang kau perintahkan. Apa yang aku yang memberikan perintah? Kirim mereka semuanya ke keluarganya. Bukankah kau memerintahkan Jahan si harimau putih untuk melakukan hal itu? Apa? Jadi itu artinya aku menyuruhnya untuk membiarkan dia pulang ke keluarganya. Tapi mereka sudah membunuh semua keluarganya. Dan ini adalah apa yang terjadi sekarang. Di mana coba akal sehatnya? Benar, aku mengatakannya. Aku akan menjadi satu-satunya orang yang tidak mengerti dan akan dicurigai. Tidak, kau benar. Itulah yang kuperintahkan. Mungkin aku kurang istirahat. Kau minum 5 botol minuman keras semalam, bukan? Bahkan kau juga kelelahan. Sial. Omong-omong, Jahan, Hassel dan Jahan, aku yakin aku pernah mendengar itu sebelumnya. Di mana ya? Mereka membersihkan mayat-mayat itu dengan cepat. Kalau dipikir-pikir, apakah sekarang waktunya pergi dari sini? Nona Aisan-gyor, apakah Anda punya pesanan khusus untuk saya? Iya. Oh, tidak. Aisan-gyor Hassel mengucapkan juga terlalu sulit. Aku ingat. Great Warrior Jahan, The Madness Hassel. Mereka adalah bos dari permainan yang aku mainkan yang disebut War of Remnant. Oke, jadi ini sepertinya dunia game, guys ya. Game dewasa dalam game RPG strategi yang pernah populer sebelumnya. Entah bagaimana, akulah satu-satunya yang pakaiannya sangat tidak realistis. Pokoknya aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk ke dalam game. Ini adalah game yang aku mainkan selama sekitar 200 jam. Alurnya kira-kira masuk ke Akademi Remnant, sebuah institusi pelatihan pahlawan. Ini adalah kisah yang klasik yang jelas tentang protagonis yang lebih kuat yang menyelamatkan dunia. Gameplay yang hebat dan memiliki banyak kebebasan. Dan ilustrasi pemeran karakter wanita berkualitas tinggi. Case game dewasa dan cukup bagus. Karakter utama dalam game itu sialan. Oke, di sini kembali ke hamparan rumput dan di sini CMC sudah berangkat, guys. Aisan-gyor Hassel. Nama tengahnya adalah Hassel the Madness. Bos ketiga dari 5 bos yang ada di WoE. Memimpin orang-orang berkuda saat dan menyerang kekaisaran. Bos tersulit dalam game. Saat aku masih di dunia nyata, aku duduk di sana hampir sepanjang hari mencoba menangkapnya. Aku sampai membanting keyboardku. Terlebih lagi, karena masa lalu kehilangan ibuku di usia muda, ini sering disebut Hassel tanpa XX. Tapi, Hassel tanpa XX, aku tidak akan mainkan game ini jika dia tidak begitu cantik. Papan informasi pengumuman. Teman-teman, bagaimana kalau menyelesaikan Hassel tanpa XX? Aku sudah terjaga sekitar 10 jam dan tidak punya jawaban. Ini benar-benar terlihat seperti omong kosong. Bukan itu intinya. Karakter ini sepertinya tidak memiliki masa depan. Jika kau kalah dari protagonis terlebih dahulu dan ditangkap oleh kekaisaran, kau akan menjadi boneka kekaisaran sampai kau mati. Jika kau mengalahkan protagonis dan mengambil alih kekaisaran, kau akan segera dibunuh oleh bos terakhir dan menjadi mayit. Jadi itu tidak cukup. Sama sekali tidak seperti aslinya. Nona Hassel,
Aku pikir kita akan segera sampai di Ordos. Ah, iya. Aku harus segera sampai di Ordos untuk membuat rencana. Aku harus pergi dari kelompok barbar ini dan hidup sendiri dalam damai. Tunggu, bagaimana jika Ordos, ibu kota suku Aisangyor? Itu lambang serigala hitam. Cepat, buka pintunya sekarang. Putri Aisangyor Hassal telah kembali. Anjay. Semuanya, tundukkan kepalamu. Putri Agung Aisangyor Hassal telah kembali. Semuanya bersikap sopanlah. Wow, putri kepala suku. Perawatannya pasti berbeda. Dan ku dengar mereka salah satu suku nomaden. Ini seperti abad pertengahan, bukan? Meskipun begitu, ini masihlah sekumpulan orang yang barbar. Nona Hassal, apa Anda akan langsung menemui Tuan Serkan? Apa ada masalah? Tidak. Karena Anda adalah Hassal, aku yakin Tuan Serkan tidak masalah dengan itu. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Karena ini akan menjadi pertemuan yang terakhir. Tuan Serkan, Putri Aisangyor Hassal, kau sekarang sudah kembali ke Ordos. Hassal. Oke, di sini sepertinya dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Yang harus dilakukan mulai sekarang adalah membujuk pemimpin suku, yaitu Serkan. Barat Kekaisaran Carlos, timur ke Hara Aishan, barat daya Kerajaan Dayen. Meninggalkan tempat ini secara legal dan dinaturalisasi ke bagian barat yang aman. Meninggalkan tempat ini secara legal dan dinaturalisasi ke bagian barat yang aman. Dan jika kau melakukan itu, kau akan dicap sebagai buronan oleh para bajingan ini. Kau harus menanggungnya karena kau harus melarikan diri seumur hidup. Setidaknya tingkat keamanan minimum terjamin. Satu-satunya tempat yang aman adalah di barat. Tuan Khan, Putri Aisangyor Hassal telah meminta untuk bertemu dengan Anda. Ya, masuklah. Baiklah, kita baru saja memulai. Aisangyor Orhan, aku harus meyakinkannya. Aku tidak bisa terbiasa dengan penampilannya. Baiklah. Sudah 3 bulan ya, Hassal. Sementara itu, aku dengar kau mengacungkan pedang seperti orang gila. Aku tidak menyangka kau akan menemuiku lebih dulu. Maafkan aku, ayah. Kau minta maaf dan ayahmu. Apa yang kau rencanakan, Hassal? Apa? 2 orang ini, apakah mereka tidak akur? Kalau dipikir-pikir, Hassal adalah bos terakhir di wilayah timur. Apa ada sesuatu yang aku lewatkan dalam alurnya? Apa yang telah aku lakukan? Kau sepertinya tidak ingin menjawab. Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang keselamatan ayahmu. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin pergi ke Kekaisaran Barat. Aku pasti salah dengar. Katakan lagi. Tolong izinkan aku untuk pergi ke Kekaisaran Barat. Apa kau ingin bunuh diri? Kupikir kau ingin melihat kampung halaman ibumu. Seperti yang kau tahu, mereka lah yang membunuh orang-orang ke Hara. Mereka semua menganggap kita binatang. Kau pikir kau keturunan campuran akan membuat perbedaan? Itu sebabnya aku ingin pergi dari sini dengan cepat. Kecuali aku benar-benar menjadi Hassal the Madness dan menghancurkan Kekaisaran terlebih dahulu. Pada akhirnya, Kekaisaran akan menghancurkan wilayah timur, dan aku akan mengalami hal yang mengerikan. Aku tidak bisa bertarung seperti Hassal. Apa hanya ini saja? Tidakkah Anda ingin menaklukkan Great Plains? Kata itu, kau tahu itu bukan lelucon kan? Suasananya berubah. Aku tahu. Itu sebabnya aku akan pergi ke Kekaisaran. Cara Aizen menaklukkan Great Plains itu tidak masuk akal, tapi mulai sekarang ini adalah pertaruhan. Waktu itu, dengan prajurit yang perkasa dan penunggang kuda yang luar biasa, berhasil merebut sebagian besar wilayah Hara. Tapi di sebelah barat berbatasan dengan Kekaisaran Barat Kekaisaran Carlos, dan timur ke Hara Aishan, sementara barat daya masih Kerajaan Dayen yang menahan ekspansi ke daratan. Ketika prajuritku pergi ke padang rumput, mereka disergap oleh bajingan-bajingan yang menjengkelkan itu. Jadi itu tidak mudah dilakukan. Tapi aku akan menipu para bajingan Kekaisaran itu. Disebut Kekaisaran. Di Kekaisaran ada yang disebut Akademi Remnan. Tujuannya adalah untuk membina bakat-bakat muda menjadi prajurit yang hebat.
Biasanya hanya warga Kekaisaran yang bisa masuk ke sana, tapi kita bisa mengambil keuntungan dari syarat masuk khusus. Syarat masuk khusus, karena ini adalah game dunia fantasi. Di bagian pertama game, karakter dari berbagai ras dan bangsa memasuki akademi, dan kebanyakan dari mereka menggunakan syarat masuk khusus. Ini adalah sistem yang memberikan rekomendasi kepada pelamar dari negara-negara kekaisaran yang bersahabat. Meskipun begitu, tentu saja itu hanyalah sebuah manipulasi. Intinya, talenta muda dari setiap negara digunakan sebagai sandera, dan aku akan menyalahgunakannya. Jadi, jika kita, Aisan, berjanji untuk tidak menyerang kekaisaran dan meninggalkanku di tanah tandus itu, kekaisaran tidak akan berani menyerang kita. Apa gunanya itu? Apa kau pikir kekaisaran akan mempercayaimu dan membiarkan penaklukan kita atas seluruh bagian benua timur? Jika aku berada di posisi mereka, aku akan memotong tenggorokannya dengan segera. Itu tidak akan terjadi, karena mereka juga tidak ingin terlibat dalam perang besar-besaran dengan Aishan. Baiklah, jika kau ingin mati di kekaisaran, salahkan saja kebodohanmu untuk itu. Apa kau berpikir bahwa setelah ini, aku akan memimpin prajuritku untuk membalaskan dendam untukmu? Seperti yang kau katakan, itu tidak akan menolongku. Tapi mereka tidak tahu tentang hal itu. Meskipun kita tidak memiliki tradisi seperti itu, di barat, jika ada anggota keluarga kerajaan yang terbunuh, mereka segera mengumpulkan pasukan dan menyatakan perang. Rupanya Aimila sudah memberitahumu tentang hal itu juga ya. Dia benar-benar tahu sifat kekaisaran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengajukan pertanyaan yang lain. Kata-kata tentang bersumpah untuk kerajaan. Apa kau pikir itu akan menghentikanku? Kapanpun Anda bisa mengubah kuda Anda dan menyerang kekaisaran. Bahkan jika aku bersumpah sebaliknya, kita selalu bertindak seperti itu, bukan? Pelatihan akademi berlangsung selama 3 tahun. Dalam 3 tahun saat Anda menaklukkan Great Plains, aku akan melarikan diri kembali ke Ordos. Gadis yang hanya bisa menggigit telah belajar berbicara seperti ular. Baiklah, aku mengizinkannya. Lakukan apa yang kau mau. Tapi kau lebih baik bergegas. Jika kau tidak ingin perang dimulai sebelum kelulusanmu, kau dieksekusi sebagai sandera. Jangan khawatir, tentu saja itu tidak akan terjadi. Karena sesegera mungkin kalian akan memanggilku pengkhianat. Oke, di sini dia mandi. Semua stres yang menumpuk hilang. Dalam hal ini, apa aku akan berjalan atau berlari? Aku bahkan tidak bisa membersihkan kotoran dan darah dari tubuhku, karena seseorang selalu berlari ke arahku. Dasar pembunuh. Aku tidak perlu memikirkannya. Aku tidak akan pernah melihat hal seperti ini lagi. Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan prestasi di akademi. Lalu aku akan memberitahu semua orang tentang orang barbar yang berbahaya ini. Tetapi aku sudah di sini selama 15 hari, bukan? Apa yang terjadi dengan diriku yang sebenarnya? Apa aku benar-benar berubah menjadi Hasal dan akan terus seperti itu sampai mati? Dan jika aku di sini atau di sebuah novel, bisakah aku kembali ke kehidupanku? Dibandingkan dengan tubuh asliku tanpa kaki, tubuhku jauh lebih baik sekarang. Selain itu, aku juga cantik. Nona Hasal, senjata yang Anda pesan sebelum pawai terakhir sudah siap. Senjata? Ini adalah sisik yang terbuat dari tulang dan sisik ular perak dengan es. Monster yang Anda bunuh terakhir kali. Bahannya sangat berharga, jadi sulit untuk dikerjakan. Jadi mereka hanya membuatnya dengan satu tangan saja. Itu dia. Oh jadi ini merupakan senjata guys ya, yang pernah dimainkan dalam game. Apa? Kau lebih kuat dari kaum imperialis sang penyelamat dunia. Ini adalah akhir dirimu. Bahkan dengan luka seperti itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah dia benar-benar sudah gila? Dia mengeluarkan petir. Hasal, aku tidak bisa menerimanya. Apa? Kalah dari iblis sepertimu. Ini sarung tangan yang sama digunakan Hasal dalam pertempuran terakhir. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Tidak.
Tapi mungkin karena bahannya yang mengeluarkan hawa dingin, di dalam sangat dingin, seolah-olah aku mencelupkan tanganku ke dalam air es. Ini terbuat dari kulit monster. Dengan tubuh Hasyal, berapa lama aku bisa menggunakannya? Mungkin tergantung dari sifatnya kali. Ini, kapan Anda akan pergi ke Kaisaran? Apa rumor sudah menyebar? Ya, meskipun ini berita yang sangat buruk, keturunan langsung dari Khan dijual sebagai sandera di Kekaisaran. Aku berencana untuk pergi. Aku berencana untuk pergi besok malam, tapi aku tidak akan tinggal lama di sana. Dimengerti. Kemudian saya akan meneruskannya kepada yang lain. Keesokan harinya, dekat perbatasan Kekaisaran. Jika Anda pergi melalui ini, dalam waktu sekitar setengah hari, Anda akan mencapai perbatasan Kekaisaran. Sejujurnya, sudah terlambat untuk mengatakan hal ini. Anda tiba-tiba pergi ke Kekaisaran sendirian. Dan Hasyal, sejujurnya aku khawatir apakah Anda yakin akan baik-baik saja. Apa? Dia mengkhawatirkanku? Ya, karena dia bawahan Hasyal. Dia adalah salah satunya orang terdekatnya, itu bisa dimengerti. Itu lucu, mereka semua sangat mengkhawatirkanku. Sudah lama sejak aku merasakan persahabatan seperti itu. Jangan khawatir, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kekaisaran sangat lemah. Tunggu dengan sabar, aku akan segera kembali ke Ordos. Waduh, tiba-tiba langsung diarahkan tombak. Tolong, Carlos. Negeri para raja dan ksatria di masa lampau. Bersama dengan 12 ksatria hebat, mereka menaklukkan 5 kerajaan. Kekaisaran besar didirikan oleh pahlawan Carlos, menggusur ras lain dan menjadikan pusat benua sebagai tanah manusia. Kekuatan terbesar dari karakter utama permainan berasal. Aku mendengarkannya sepanjang game. Tapi bahkan kekaisaran yang besar ini pun memiliki masalahnya tersendiri. Bahkan ada 2. Yang pertama adalah binatang buas dari utara yang bersalju. Yang kedua adalah Kahara di timur. Kahara sangatlah berbahaya. Itu sebabnya kekaisaran membangun tembok besar. Dan tembok ini disebut Berengeria. Tentu saja, sebagai orang timur, aku tidak bisa begitu saja masuk seperti itu. Pertama, kau harus tenang. Ini, lihat. Sayangnya, aku di sini bukan untuk bertarung. Sebaliknya, aku datang untuk menyampaikan pesan. Beraninya kau datang ke sini. Savage, biadab. Apa? Apa kita memiliki bahasa yang berbeda? Kayaknya dia kayak berbeda bahasa, guys. Tunggu. Ini